Ada 5 wisatawan yang kemudian tewas akibat memancing di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Seperti apa informasi ini dia untuk Anda? Niatan 5 orang warga Jakarta untuk berlibur di Kepulauan Seribu justru berakhir dengan maut. Nasib naas tersebut dialami mereka saat memancing di Pulau Panggang. Saat itu, para korban menyewa sebuah kapal bersama 4 rekan mereka lainnya. Sesampainya di Pulau Panggang, 2 orang tinggal di pulau, sedangkan 8 lainnya termasuk pemilik kapal berlayar ke tengah laut. Namun saat mereka tengah tertidur, tanpa disadari, kapal dalam kondisi bocor. Akibatnya 6 penumpang yang tak bisa berenang tenggelam bersama kapal. Sedangkan 1 wisatawan dan pemilik kapal berhasil menyelamatkan diri. Jadi tidak tahu di mana posisi bocornya, tapi yang jelas itu sudah posisi tergenang air yang sudah lumayan tinggi sehingga tidak lagi sempat dilakukan upaya penyelamatan. 2 orang yang selamat ini, yang 1 berenang ke Pulau Panggang, yang 1 lagi mengapung dengan bertahan pada kayu dari kapal. Tim SAR yang melakukan pencarian berhasil menemukan 5 orang korban, sedangkan 1 korban masih dalam pencarian. Kelima jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diidentifikasi dan diotopsi. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. PT Agung Podomoro Land Aris Wijaya telah menyerahkan diri ke KPK sekitar 1 jam yang lalu. Hingga malam ini, tim penyidik KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Arisman dan anggota DPRD DKI M. Sanusi. Langsung saja kita menuju gedung KPK. Di sana sudah ada rekan kami, Denny Swastika, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Denny, benarkah Dirut PT Agung Podomoro Land sudah menyerahkan diri? Denny. Iya, Windy, betul sekali bahwa tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Direktur dari PT Agung Podomoro Land yang menjadi salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis lalu datang ke KPK untuk menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya. Yang mana tadi kami pun sempat menanyakan langsung bagaimanakah berkenaan dengan kedatangan dia, apakah ini adalah merupakan bentuk dari dirinya menyerahkan diri kepada KPK, namun dirinya tidak enggan berkomentar kepada awak media berkenaan dengan kedatangan dirinya ke gedung KPK dan dirinya langsung masuk ke gedung ataupun ke lokasi tempat penyidikan berlangsung. Namun tadi dari juru bicara KPK pun sudah menyatakan bahwa memang dari Arisman Wijaya yang merupakan salah seorang tersangka, merupakan presidir dari PT Agung Podomoro Land, mengatakan bahwa hingga dirinya menyerahkan diri beserta dengan kuasa hukumnya datang ke KPK. Ini adalah dalam rangka sebagai dirinya adalah taat pada aturan untuk langsung menyerahkan diri bagaimanakah menjalani proses hukum yang berlanjut berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis kemarin. Sementara itu juga berkenaan dengan salah seorang anggota DPRD yang bernama Muhammad Sanusi, hingga saat ini jika kita melihat bahwa ini sudah memasuki 1 kali 24 jam dari proses penangkapan yang berlangsung pada Kamis lalu. Namun hingga saat ini dari Muhammad Sanusi sendiri belum ada tandanya keluar dari gedung KPK. Dan apakah memang nantinya jika Muhammad Sanusi keluar dari gedung KPK, apakah akan dilakukan penahanan? Hingga saat ini kami dari awak media masih menunggu berkenaan dengan pengembangan dari penyidikan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, dugaan suap reklamasi pantai di Jakarta Utara. Sementara itu juga, Windy, tadi pun dari KPK sudah mengkonfirmasi bahwa berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukannya sudah menetapkan ada 3 orang tersangka dalam kasus ini, yang mana yang pertama adalah Muhammad Sanusi yang merupakan anggota DPRD. Sementara itu tadi yang baru saja menyerahkan diri yaitu Presidir dari PT Agung Podomoro Land, yaitu Arisman Wijaya. Sementara satu lagi adalah Trinanto Priandoro yang merupakan ini adalah salah seorang pengembang dari swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan dari KPK sendiri sudah melakukan penggeledahan, salah satunya di gedung DPRD, beberapa ruangan sudah mulai digeledah, dan ada beberapa ruangan yang disegel. Salah satunya adalah ruangan dari Muhammad Sanusi sendiri. Selain dari ruangan Muhammad Sanusi, ruangan dari kakaknya yang merupakan Muhammad Taufik, yang merupakan wakil ketua DPRD pun turut disegel dalam penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini. Selain itu juga jika kita melihat bahwa Muhammad Sanusi sendiri adalah merupakan anggota DPRD yang sudah 2 kali periode
menjadi anggota DPRD di DKI Jakarta. Yang pertama pada tahun 2009, sementara itu dia terpilih kembali di tahun 2014 kali ini, sehingga dan menjadi ketua dari Komisi D di DPRD DKI Jakarta yang merupakan bidang pembangunan di dalamnya. Dan menurut dari Agus Raharjo sendiri mengatakan bahwa dalam kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis lalu ada indikasi bahwa dari PT APL ataupun Agung Podomoro Land ingin mempengaruhi dari anggota DPRD dalam rangka untuk mempengaruhi sistem perundang-undangan terkait dengan reklamasi, yang mana nantinya akan merugikan dari lingkungan ataupun menguntungkan bagi PT Agung Podomoro Land tersebut. Dan kami hingga saat ini masih menunggu bagaimanakah perkembangan lanjutan berkenaan dengan proses penyidikan lanjutan. Apakah memang nantinya dari ketiga tersangka ini akan dilakukan penahanan ataukah mungkin sebaliknya? Dan kita masih menunggu dan kami akan mengabarkan terus kepada Anda, Windy. Kami kembalikan di studio. Baik, Denny. Apakah Anda memiliki informasi apakah KPK masih akan melakukan penangkapan lainnya terkait kasus suap ini, Denny? Iya, Windy, selain dari kasus suap yang terjadi, khususnya pada Kamis lalu, terkait dengan dugaan suap proyek reklamasi di pantai Jakarta Utara, kami juga mendapatkan informasi bahwa KPK pun tadi sempat merilis ada salah satu kasus mengenai tentang kasus yang terlibat di sekitaran daerah Cawang, yaitu berkenaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Brantas Adipraya terhadap Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang mana dalam kasus operasi tangkap tangan ini ada 3 orang tersangka yang diamankan. Yang pertama adalah berinisial SWA yang merupakan direktur dari keuangan PT Brantas Adipraya. Sementara itu ada juga yang berinisial DPA yang merupakan sekretaris dari senior manajer maksud kami dari PT Brantas Adipraya, dan satu lagi dari pihak perantara yang menjadi ataupun yang disebut bernama Marudut, yang baru saya tadi sempat dilakukan ataupun sudah menggunakan rompi oranye dan ditahan oleh penyidik KPK. Dan kasus tersebut ada dugaan bahwa dari PT Brantas Adipraya akan melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Tinggi untuk meloloskan kasus yang sementara saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan dalam proses penangkapan ini ada sejumlah uang yang diamankan, yaitu sekitar 148 miliar US dollar yang diamankan oleh pihak KPK sendiri terkait dalam kasus ini. Dan hingga saat ini dari pihak KPK pun terus melakukan penyidikan untuk mengungkap secara langsung bagaimanakah nanti, apakah memungkinkan adanya tersangka-tersangka terbaru terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis lalu kemarin, meski dari 2 kasus yang berbeda ini. Windy. Terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 SMP 5, satu atap di Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Tadi di sekolah ada kegiatan pramuka, makanya saya memakai seragam coklat. Seragam pramuka saya mungkin tak sebersih seragam kamu saat sekolah. Maklum, saya gadis desa yang akrab dengan getah pohon dan debu. Tapi saya bangga mengenakannya. Saya juga bangga menjadi siswi, bersekolah bersama teman-teman. Bagi saya, belajar adalah bagian dari perjalanan saya untuk mengenal dunia. Mencurucup ilmu pengetahuan adalah bekal saya untuk masa depan. Meski hidup di desa, di pelosok Pulau Sumatera, saya juga punya cita-cita. Saya juga punya harapan untuk masa depan, sama seperti anak-anak lain. Tapi mereka tidak suka ditepak. Satu orang menarik tangan saya dengan kasar. Saya menepisnya. Tiba-tiba dari belakang, seorang yang lain menyergap, membekap mulut saya, menghalangi suara teriakan. Saya hampir kehilangan nafas.
mereka memukul dengan keras. Saya terhuyung. Pandangan menjadi gelap. Lalu dengan paksa mereka memperkosa saya. Ibu, inilah putri kecilmu. Ibu, inilah putrimu. Merintih menahan perih. Perih pada tubuhku. Pedih pada jiwaku. Mereka menyiksaku, merusak kehormatanku beramai-ramai. Saya tidak lagi merasa sakit. Setelah puncak rasa sakit, yang ada hanyalah kekosongan. Maafkan saya, Ibu. Kebengisan ini telah merusak seragam pramukamu. Maafkan aku, Bapak. Pukulan kayu di kepalaku telah memisahkan kita untuk selamanya. Kini, cita-cita itu tanggal. Saya hanya tinggal jasad, mengenakan seragam pramuka yang koyak. Ditemukan terikat di dasar jurang. Baik, Tasya Kamila, Aduh, terharu. tadi sudah membaca sebuah syair monolog yang saat ini sedang cukup tersebar luas di beberapa akun ya, Facebook ya Tasya ya. Ini karyanya Edi Kuntadi. Kita juga terima kasih buat syair monolognya dari Edi Kuntadi yang sudah membuat ini tidak redup begitu. Tasya, boleh tanya sambil ya mungkin masih sedikit emosional ya, tapi paling tidak begini Tasya, Anda sudah dengar? Sudah, aku udah dengar. Kesannya Yuyun? Udah membaca salah satu artikel yang menjelaskan kejadiannya, kronologisnya sampai hasil visumnya. Ya ampun, makanya aku sampai terharu, ya ampun. Ini kamu tahu Yuyun sebuah gadis atau seorang gadis yang ada di sebuah desa pedalaman pelosok yang tidak tersentuh oleh banyak hal. Apa sih sebenarnya kalau kamu mau lihat dengan remaja sekarang gitu yang melihat bagaimana susahnya menjadi seorang Yuyun di desa begitu, terus dengan kejadian seperti ini apa yang bisa kamu lihat di situ? Aku lihat dimanapun kita berada, sebenarnya perempuan itu punya hak yang sama. Hak untuk bisa hidup dengan aman, hak untuk dilindungi, hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh jadi dewasa, jadi seorang wanita yang hebat, mampu mengejar cita-cita. Itu yang menurutku pasti. Mau dia di desa, mau dia di kota, seorang perempuan apalagi remaja seperti Yuyun memiliki hak seperti itu.